dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada tidak masuk? Bersama-sama yang sakit supaya mereka sembuh ya. Yang penting pelajaran kembali ya. Untuk menambah semangat kalian belajar, marilah kita menyanyikan lagu-lagu nasional dulu ya. Ya, Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri. Iya.
kedua, kalian harus bisa mohon maaf ya membangun cerpen. Itu tujuan yang kedua ya. Kalian harus bisa menelaah unsur intensif membangun cerpen. Indikator yang kita catat hari ini adalah yang pertama, di sini kalian bisa menelaah unsur intensif membangun cerpen ya. Yang berikutnya menentukan unsur intensif dari pembangun cerpen. Yang ketiga, kalian bisa menyimpulkan unsur intensif dari pembangun cerpen. Masing-masing kalian ini bagikan KPD yang harus kalian berikan ya. Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, silakan kalian kerjakan. Sudah, nanti kita presentasikan bersama-sama ya. Silakan kalian kerjakan ya. Boleh gambarnya disimpan di belakangnya, ada apa-apa ya. Sudah semua? Marilah kita menyajikan hasil diskusi kalian. Aku bisa memanfaatkan hasil diskusinya tadi. Kelasnya silakan kalian berdiri, bacakan hasil diskusi kalian. Yang lain bisa menanggapi ya. Satu aja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, tentukan unsur intrinsic pembangun cerpen nyata. Tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, sudut pandang, gaya bahasa, amanah. Dua, tuliskan alur yang terdapat dalam cerpen nyata, alur mengadu. Tiga, tuliskan tema dari cerpen nyata, jujur dan hati mulia. Empat, tuliskan latar dari cerpen nyata, suatu malam. Lima, tuliskan tokoh penokohan cerpen nyata, seorang ibu dan putri. Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada kelompok lain yang tidak sama jawabannya dengan kelompok satu. Semuanya sama? Iya, Bu. Kelompok berapa tidak sama? Kelompok dua. Bagaimana kelompok dua? Coba dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tokohan, penulis cerita, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat kebangsaan. 2. Tuliskan alur yang terdapat dalam cerpen di atas. Alur baru. 3. Tuliskan tema dan cerpen di atas. Kejujuran. 4. Tuliskan latar dan cerpen di atas. Suatu malam. 5. Tuliskan tokoh atau tokohan di cerpen di atas. Seorang ibu dan putrinya. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain ada yang sama atau beda juga? Beda? Gimana bedanya? Coba boleh dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 4. Nomor 1. Tentukan unsur intrinsik pembangun cerpen di atas. Unsur intrinsik pembangun cerpen terdiri dari 7, yaitu tema, tokoh, alur cerita, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Nomor 2. Tuliskan alur yang terdapat dalam cerpen di atas. Alur yang digunakan adalah alur maju. Nomor 3. Tuliskan tema dari cerpen di atas. Tema dari cerpen tersebut adalah jujur dan berhati mulia. Nomor 4. Tuliskan latar dari cerpen di atas. Latar dari cerpen tersebut adalah suatu malam. Tuliskan tokoh atau penokohan cerpen di atas. Tokoh atau penokohan dari cerpen tersebut adalah seorang ibu dan putrinya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 bagaimana? Sama atau beda? Jadi di sini tadi kelompok 2 mengatakan bahwa ada yang berbeda dari di sini perbedaannya kelompok 2 di nomor berapa tadi? Nomor 3 tentang tema ya. Temanya di sini tentang apa tadi kelompok 2? Kejujuran ya. Nah, di sini kalau kelompok 1 mengatakan bahwa temanya ini sebenarnya sama saja ya. Ini kejujuran ini adalah sama artinya dengan berhati mulia. Di sini misalnya kalian sama saja kalian seorang yang jujur, berhati mulia, kejujuran atau berhati mulia sama saja ya. Ini sama kejujuran dengan jujur dan berhati mulia. Ya. Mungkin ada yang lain lagi? Nah, di sini akan memberikan bahwa di sini yang kalian pelajari tadi atau yang kalian cari tadi sungguh menentukan unsur-unsur dari pembangun cerpen. Di sini itu terdiri dari 7. Yang pertama ada tema, berikutnya ada tokoh, kemudian ada latar, alur, kemudian sudut pandang, ada gaya bahasa dan amanat dari penulis ya. Amanat yang disampaikan oleh penulis tadi.
Ya. Berikutnya ada latak. Latak ini dia berbagi menjadi dua ya, ada latak tempat dan latak waktu. Di sini ada latak waktu. Jadi lataknya di sini pada suatu malam. Di sini ada di sini toko yang ada dalam cerita tadi adalah seorang ibu dan istrinya. Hasil diskusi yang kalian nah, sekarang karena presentasi kalian hari ini sudah selesai, kalian boleh menyimpulkan hasil materi pembelajaran yang kita ambil hari ini. Ya. Sekarang kalian silakan berdiskusi dengan teman kalian. Kalian menyimpulkan hasil materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Ada yang sudah selesai membuat kesimpulan? Kelompok satu baca kesimpulannya. Ya, boleh kelompok satu baca kesimpulannya. Sudah. Sudah. Kelompok berapa sudah selesai. Kelompok boleh membacakan hasil kesimpulannya. Kelompok dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dapat menyimpulkan bahwa dari cerpen ini kami dapat mempelajari atau memahami arti judul dan berhati mulia, dan kami dapat memperluas pengetahuan dalam diri kami sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok lain mungkin kesimpulannya bagaimana? Sama? Beda Bu. Boleh dibacakan kesimpulan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kelompok 2 yaitu dari pembelajaran tersebut kita menjadi lebih tahu tentang pengertian cerpen, tentang cerpen, dan kita menjadi paham apa yang dimaksud dengan cerpen. Baiklah, saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1 ada beda atau sama kesimpulannya? Boleh dibacakan kesimpulan dari kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan. Kita dapat mudah memahami, menentukan dan menelaah isi cerpen, dan kita dapat mempelajari kejujuran. Hanya itu yang saya dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelompok 3 sudah selesai? Silakan dibacakan kesimpulan dari diskusi kalian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas hari ini. Kesimpulan tersebut antara lain cerpen adalah proses
dua ya. Yang pertama ada untuk intrinsic atau yang terdapat dari dalam cerpen itu sendiri. Nah, unsur ini terdiri dari tema, alur, latar, tokoh, kemudian sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Ya. Berikutnya unsur ekstrinsik. Nah, unsur ini terdapat dalam di luar cerpen ya. Dapat dari luar cerpen. Misalnya nilai-nilai yang terkandung dalam unsur atau itu ada unsur yang terkandung dalam di luar cerpen tadi, ada nilai-nilai atau nilai yang terkandung dalam cerpen, kemudian latar belakang cerpen dan latar belakang pengarangnya ya, latar belakang pengarang dan latar belakang masyarakat. Itu adalah unsur yang terdapat dari luar cerpen ya. Nah, berikutnya ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen itu di sini ada cerita atau rekaan ya. Kemudian fokus pada suatu aspek cerita, kemudian menggunakan masalah yang penting saja, kemudian menyajikan peristiwa yang cermat dan jelas. Berikutnya ceritanya mendetail dan singkat. Nah, tokoh yang ditampilkan di sini terbatas, menggunakan bahasa yang tajam atau menarik. Nah, itulah kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini ya. Kesimpulan sudah jelas. Sekarang Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita yang akan datang ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang unsur yang terdapat dari luar cerpen ya. Itu kalian di rumah harus belajar agar nanti kita pada pertemuan berikutnya sudah mengetahui apa yang harus kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini saja. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Doalah kepada Gusti semuanya untuk mengakhiri pembelajaran. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri